Selama masa Advent, umat Katolik diundang untuk menjalani hidup yang lebih terarah pada persiapan batin dalam menyambut kelahiran Kristus. Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa Advent sesuai dengan semangat liturgisnya. Hal yang boleh dilakukan: 1. Meningkatkan doa dan ibadah, luangkan waktu untuk doa pribadi, doa keluarga, atau devosi seperti rosario dan doa novena Natal. Hadiri misa harian atau misa rorate, jika diadakan di paroki. 2. Membaca kitab suci, fokuskan bacaan pada nubuatan tentang kedatangan Mesias, misalnya, Yesaya, Lukas 1. Renungkan makna kedatangan Kristus dalam hidup sehari-hari. 3. Melakukan pertobatan, ikuti sakramen pengakuan dosa sebagai wujud persiapan spiritual. Evaluasi diri dan tinggalkan kebiasaan dosa. 4. Berbuat kasih dan amal, membantu mereka yang membutuhkan melalui donasi, pelayanan sosial, atau tindakan kebaikan kecil. Fokuskan tindakan kasih pada keluarga, tetangga, atau komunitas. 5. Menghiasi rumah secara sederhana. Mulailah menghias rumah dengan simbol-simbol Natal, tetapi tetap sederhana dan sesuai dengan semangat Advent, misalnya memasang lingkaran Advent atau palungan kosong. 6. Bersikap rendah hati dan damai. Berusaha membangun hubungan baik dengan sesama, mengampuni, dan memulihkan relasi yang rusak. 7. Mengikuti tradisi Advent, membuat karangan Advent di rumah dan menempatkannya di ruang tamu atau digantungkan di pintu rumah. Menyalakan lilin Advent di rumah atau di gereja. Menyanyikan lagu-lagu rohani Advent yang penuh makna dan hindari membunyikan lagu Natal. Hal yang tidak boleh dilakukan. 1. Melupakan makna Advent, jangan hanya fokus pada persiapan luar misalnya, pesta atau belanja sembari mengabaikan persiapan rohani. Hindari materialisme yang berlebihan. 2. Menggelar pesta yang berlebihan, masa Advent bukanlah masa perayaan, tetapi masa penantian dan persiapan. Pesta besar-besaran lebih tepat dilakukan pada hari Natal dan setelahnya. 3. Menunda pertobatan, jangan menunda-nunda untuk memeriksa hati dan memperbaiki hidup melalui pengakuan dosa. 4. Mengabaikan waktu doa, jangan biarkan kesibukan sehari-hari menghalangi waktu untuk berdoa dan merenung. 5. Mengabaikan orang lain, hindari sikap egois, terutama terhadap mereka yang membutuhkan kasih dan perhatian selama masa ini. 6. Merayakan Natal terlalu awal. Hal ini menjadi catatan penting berdasarkan pengalaman menggembalakan umat di paroki. Hindari mengadakan perayaan Natal sebelum waktunya, seperti pesta Natal besar-besaran sebelum tanggal 25 Desember termasuk ketika diajak Natal ekumene atau Natal gabungan dengan Protestan yang suka-suka menciptakan tradisinya sendiri dan membuang tradisi Katolik. Fokuskan semangat pada Advent, bukan Natal yang prematur. Katolik punya hitungan melalui kalenderium liturgi bahwa Hari Raya Kabar Sukacita pada tanggal 25 Maret merupakan saat awal Bunda Maria mengandung Yesus dalam rahimnya. Dengan demikian, tanggal 25 Desember adalah tepat 9 bulan perkandungan Yesus dalam rahim ibunya dan dilahirkan. Protestan tidak memiliki itu, sehingga mereka suka-suka merayakan Natal mulai dari tanggal 1 Desember. Karena mereka bebas menafsir Alkitab sendiri, bebas menciptakan tradisi baru meskipun hanya meniru sedikit dari Katolik yakni Natalnya pada bulan Desember. Ambil sebagian dan buang sebagian lalu tuduh Katolik agama pagan. 7. Melakukan hal-hal bertentangan dengan semangat Advent. Jangan mengikuti kebiasaan duniawi seperti pesta tanpa arah rohani, konsumsi alkohol berlebihan, atau hiburan yang melalaikan persiapan batin. Masa Advent adalah momen yang diberikan gereja untuk memperlambat ritme hidup, merenungkan kasih Allah, dan memperbarui iman. Dengan menjalankan hal-hal yang mendukung semangat ini, umat Katolik dapat lebih siap menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita sejati, selamat memasuki masa Advent pada hari Minggu I-Advent nanti. Semoga kita semua bisa menyiapkan hati kita menyambutnya. Salve!